Oke, Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi perjanjian Paris absen dalam pertemuan virtual tingkat tinggi Climate Ambition Summit 2020 pada Desember lalu. Perjanjian Paris adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang telah disepakati oleh negara-negara anggota UNFCCC, sebuah badan PBB untuk perubahan iklim pada tahun 2015. Climate Ambition Summit 2020 mengumpulkan negara-negara di dunia untuk meningkatkan target penurunan emisi mereka karena adanya kekhawatiran pandemi memperlambat upaya mengatasi dampak krisis iklim yang sedang terjadi. Dilansir dari berbagai sumber, awal Januari tahun ini Indonesia menyatakan tidak akan meningkatkan target emisi yaitu 29% dan 41% dengan bantuan internasional hingga tahun 2030 dan hanya akan memaparkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada pertemuan iklim berikutnya. Alasan dari pemerintah adalah Indonesia bisa meyakinkan dunia dengan dokumen kontribusi iklim nasional atau Nationally Determined Contribution terbaru. Meski tidak menaikkan target penurunan emisi, dokumen tersebut sudah menjelaskan bagaimana Indonesia secara ambisius bisa mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan langkah-langkah yang realistis dan logis. Banyak pihak menyayangkan keputusan ini karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia, terutama dari sektor kehutanan. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Indonesia 2020, emisi dari sektor tersebut mencapai 723.510.000 ton karbon dioksida ekivalen pada tahun 2018 dan total luas wilayah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 529.266,64 hektar atau hampir setara dengan luas wilayah Pulau Bali. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai rapor keberlanjutan industri dan ekonomi Indonesia, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional. Selamat pagi Pak Zenzi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Zenzi. Ya. Apa kabar, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Pak Zenzi, seperti yang tadi disampaikan di paket pengantar bahwa Indonesia absen dari pertemuan virtual tingkat tinggi Climate Ambition Summit 2020 di Desember lalu. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Paris. Sejauh mana ini merefleksikan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas buangnya? Iya, sangat sayang ya pemerintah tidak ikut dalam konferensi ini karena Indonesia itu mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam perjanjian iklim. Karena kita punya hutan tropis yang sangat luas. Yang kedua juga, Indonesia ini menjadi negara yang menjadi dapur pemanasan global. Jadi sebenarnya kita menyumbang emisi itu bukan hanya dari deforestasi, tetapi juga sebagai penyedia bahan bakar negara-negara industri, dalam hal ini batu bara dan kebutuhan industri yang lain. Tentu ada konsekuensi dengan menurunnya semangat pemerintah untuk menurunkan emisi. Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah dan tindakan yang progresif ya di pemerintah Indonesia, ditambah sebenarnya selama masa pandemi ini emisi relatif turun. Baik. Ya, Pak Zenzi, sebetulnya kalau kita lihat dari kontribusi karbon Indonesia, walaupun mungkin nampak lebih kecil daripada negara yang lain, tapi seperti yang Anda tadi sampaikan, Indonesia penyuplai energi untuk negara-negara lain yang kontribusi emisi karbonnya ini lebih tinggi begitu ya, sangat tinggi malah. Ya. Artinya sangat disayangkan ketika komitmen itu melonggar ketika ada sebuah pertemuan virtual tingkat tinggi membahas mengenai komitmen setiap negara-negara untuk menekan emisi gas buangnya, Indonesia tidak hadir begitu ya. Ya. Baik,
Pak Zensi, awal Januari ini Indonesia menyatakan bahwa tidak akan meningkatkan target emisi, yaitu 29% dan 41% dengan bantuan internasional hingga tahun 2030. Dan hanya memaparkan upaya mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim pada pertemuan iklim berikutnya. Ini cukup kuat atau tidak menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim? Sebenarnya target ambisius kita yang sudah ada itu cukup menjanjikan ya untuk men-trigger semangat negara-negara yang tergabung dalam perjanjian Paris ini. Hanya saja memang dengan target yang sudah ada, itu pemerintah itu cukup berat untuk mencapainya. Nah, melonggarnya semangat untuk meningkatkan penurunan emisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang kemungkinan itu akan mendorong sektor-sektor yang akan berkontribusi kepada pelepasan emisi. Seperti kita mendorong pembangkit listrik dari batu bara yang cukup besar di Indonesia dan di banyak provinsi. Nah, kemungkinan pemerintah ini enggan untuk meningkatkan ambisi karena memang pemerintah sedang mendorong pembangunan yang akan melepaskan emisi yang sangat tinggi. Yang kedua juga yang kita perhatikan, komitmen penurunan emisi di negara-negara pelepas emisi yang besar selama ini seperti China, Jerman, dan negara-negara Eropa, itu justru meningkatkan emisi di Indonesia karena mesin-mesin pelepas emisi mereka seperti pembangkit listrik, tenaga uap, itu yang diekspor ke Indonesia. Baik, banyak yang disampaikan bahwa banyak kerugian lah yang akan diperoleh Indonesia jika kemudian terjadi pelonggaran komitmen untuk menurunkan emisi gas buang lah, untuk kemudian memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Apa saja kerugian-kerugian secara ekonomi? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Zensi, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Zensi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah mengenai negara yang kontribusi pemanasan globalnya terbesar di tahun 2019. Di posisi pertama ada Tiongkok dengan kontribusi kepada pemanasan global sebanyak 21,51%. Setelah Tiongkok di posisi 2, kita ada Jepang dengan, maksud kami di posisi 2 ada Amerika Serikat dengan kontribusi 14,74%. Setelah Amerika Serikat, kita ada India dengan 6,43%. Setelah India ada Rusia, ada 4,86%. Setelahnya ada Jepang dan Indonesia ada di posisi nomor 8 dengan kontribusi pemanasan global sebanyak 1,64%. Kami kompilasi datanya dari Statista, kemudian Outworld in Data, Global Carbon Project, The Guardian, dan juga riset dari IDX Channel. Dan berikutnya adalah mengenai kontribusi emisi CO2 Indonesia untuk global. Ini kita tampilkan data secara historikalnya saja. Mungkin nanti Pak Zensi bisa sampaikan data paling update. Di tahun 2013 kita berkontribusi emisi CO2 kepada global sebanyak 1,38%, 2014 hingga 2016 ada di kisaran 1,3%, dan di 2017 kita berkontribusi kepada emisi CO2 kepada global 1,35%. Dan berikutnya adalah negara dengan pencapaian tertinggi dalam perlindungan iklim. Yang pertama dengan poin yang paling tinggi tentu saja ada Swedia dengan poin 76,28. Setelahnya ada Denmark 70,48, Maroko 70,47, Britania Raya 68,31, Lituania 65,92, India 65,42, dan Finlandia 65,06. Dan kita bicara spesifik skupnya mengenai Jakarta. Sebetulnya seberapa besar karbon dioksida Jakarta yang dihasilkan begitu dalam satu tahunnya.
Nampaknya transportasi ini menjadi sektor yang kontribusi karbon dioksidanya terbanyak di Jakarta, sebanyak 182,5 juta ton per tahun. Setelahnya ada rumah tangga 23,9 juta ton per tahun, dan industri malah ini kemudian menjadi sektor yang dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, kontribusi karbon dioksidanya paling rendah sebanyak 0,35 juta ton per tahun, dan total emisi karbon dioksida Jakarta per tahun sebanyak 206 juta ton. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Zenzi, masih bersama saya Pak Zenzi. Ya, masih. Ya, Pak Zenzi, tadi saya sempat bertanya kepada Anda kerugian ekonomi yang akan dialami Indonesia jika komitmen Indonesia untuk menekan jejak karbonnya ini melonggar. Apa saja kerugiannya? Ya, tentu kita akan mengalami kerugian ya, karena dua hal. Satu, memang hibah dari negara-negara maju ke Indonesia itu akan menurun karena kita menurunkan komitmen. Tetapi yang paling penting itu posisi Indonesia yang sangat strategis untuk menjadi jawaban dari krisis iklim ini. Kalau kita lihat krisis ekonomi 98, Indonesia itu dijawab di sektor alam, sektor lingkungan. Nah, ke depan jawaban dari perubahan iklim ini itu ada di Indonesia, di mana daya adaptasi masyarakat Indonesia selama ratusan tahun terhadap hutan tropis dan mampu menghasilkan komoditi-komoditi ekonomi yang menyuplai negara-negara Eropa hingga Amerika tanpa meningkatkan emisi. Nah, ini akan menjadi jawaban atau menjadi rujukan negara-negara maju untuk kebijakan iklimnya. Nah, ini peluang sebenarnya bagaimana pemerintah Indonesia dapat menstimulus ekonomi mikro di tingkatan petani, di sektor hutan, yang juga akan berkontribusi untuk penurunan emisi kita. Nah, ini langkah yang strategis dan efektif, di mana peningkatan ekonomi itu justru berkontribusi kepada perbaikan lingkungan. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi itu sering berbanding terbalik grafiknya dengan lingkungan. Artinya kecenderungan pertumbuhan ekonomi biasanya itu akan berisiko terhadap lingkungan. Nah, Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu dapat berbanding lurus dengan pembangunan atau pemulihan lingkungan. Nah, ini kerugian yang akan sangat besar di Indonesia apabila komitmen lingkungan itu diturunkan. Saat sekarang kita menghadapi pandemi, sektor yang bertahan itu justru sektor yang telah beradaptasi dengan lingkungan. Baik, ya Pak Zenzi, mengenai citra Indonesia sendiri juga mengenai apa longgarnya komitmen lah ya terhadap penurunan karbon ataupun jejak karbon, ataupun mungkin hal lain lah terkait dengan alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Kita juga banyak kemudian mendengar bagaimana negara Eropa memban produk-produk sawit dari Indonesia karena dinilai tidak ramah lingkungan. Ini mungkin adalah salah satu kerugian yang mungkin cukup nyata dan akan dialami oleh Indonesia jika komitmennya melonggar. Menurut Anda seperti apa, Pak Zenzi? Iya, kita masih punya PR besar. Bagaimana meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia. Karena pemerintah ini sering dipandang langkah-langkah kebijakannya dalam komitmen itu kontradiktif dengan ambisinya. Kita mempunyai komitmen yang besar di Paris terhadap penurunan emisi, tetapi dunia internasional juga menyaksikan bahwasanya proses pembabatan hutan alam di Indonesia masih terus berlanjut. Baik,
Dan ini memberikan dampak cukup signifikan begitu ya. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada sebuah pola yang bisa dilakukan mengenai laju ekonomi Indonesia yang bisa berjalan beriringan dengan pemulihan dan juga keberlanjutan lingkungan lah. Sejauh mana pola ini kemudian diadopsi menjadi sebuah roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentu saja tidak menyampingkan nilai-nilai keberlanjutan? Iya, ini sangat menjanjikan ya. Kalau pemerintah bisa mengambil langkah-langkah dalam kebijakan dan inovasi. Saya melihat di sini kecerdasan almarhum Pak Habibie ketika menjadi presiden tahun 98, di mana krisis ekonomi global 98 itu dijawab oleh beliau itu dengan mendorong peningkatan ekonomi di sektor yang produksinya itu tidak terdampak oleh resesi ekonomi. Nah, sektor ini juga pada masa pandemi ini produksinya itu tidak terpengaruh oleh pandemi. Nah, hanya saja membutuhkan stimulus dan kebijakan pemerintah untuk jalur pasarnya. Ini sangat menjanjikan karena jalur pasarnya itu ke Eropa, Amerika, Cina, dan Jepang. Baik. Jika potensinya sangat tinggi dan Indonesia sangat bisa memanfaatkan itu dan menguntungkan secara ekonomi, kenapa itu tidak kemudian terselenggara secara ideal levelnya, Pak Zenzi? Apa kendalanya? Saya melihat proses identifikasinya yang belum dilakukan sama pemerintah. Yang kedua, transaksi ekonomi di sektor ini dia belum masuk ke dalam akuntansinya negara karena dia ekonominya tidak terorganisir dalam akuntansi seperti perusahaan. Baik, oke, Pak Zenzi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita masih ada satu segmen dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional. Pak Zenzi, dari pantauan Walhi sebetulnya berapa sustainability compliance rate Indonesia? Saya bukan ahli ekonomi, bisa disederhanakan. Tingkat kepatuhan Indonesia ataupun mungkin keberlanjutan, bagaimana kemudian komitmen Indonesia untuk menerapkan upaya-upaya keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi dan juga bisnisnya. Menurut Anda levelnya ada di berapa kita, Pak Zenzi? Kita ini di 4 sampai 5 ya kalau kita bikin rate sampai 10. Karena kebijakan kita sekarang itu mendorong pertumbuhan sektor yang justru menghancurkan sektor-sektor yang telah beradaptasi terhadap lingkungan. Ini risiko yang besar yang kita hadapi, seperti sektor perkebunan kelapa sawit, batu bara, yang selama ini menghancurkan produksi di sektor agraria. Nah, juga sekarang sebenarnya pemerintah sedang mendorong ya produksi besar-besaran nikel untuk baterai di Indonesia. Ini akan berkonsekuensi besar juga kepada sektor agraria dan maritim. Ini akan mempunyai dampak yang besar. Artinya pertumbuhan ekonomi pemerintah itu bisa saja dia terkoreksi
karena neraca arus sumber daya alamnya itu tidak dihitung. Baik. Oke, ada kondisi yang cukup dilematis lah ya mungkin dihadapi oleh sisi pengusaha dan juga pemerintah. Bagaimana sektor-sektor tadi yang seperti Anda sebutkan memberikan kontribusi kepada pendapatan pemerintah dari sektor pajak, kemudian juga menjadi sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalaupun sudah ketemu pola win-win solution-nya, harusnya kondisi dilematis ini nggak dialami lagi ya, Pak Zenzi? Kemungkinan tidak akan ketemu win solution atau jalur tengahnya ya, karena dia sifatnya itu saling menghancurkan begitu. Dia tidak akan saling menyokong karena ekonominya itu dia ekstrak. Ekonomi ekstrak itu dia pasti akan menghasilkan sampah atau menghancurkan komponen yang tidak dibutuhkan. Dia nggak akan ketemu jalur tengahnya. Artinya Indonesia harus mengeksplor sektor-sektor lain yang secara kontribusi mungkin akan lebih sama, kurang lebih sama, tapi menerapkan prinsip-prinsip sustainability secara maksimal, begitu ya Pak Zenzi? Kalau kita tujuannya untuk meningkatkan ekonomi sekaligus menyelamatkan lingkungan dalam arti ini sustain, maka pemerintah itu harus mendorong pertumbuhan ekonomi itu dari sektor yang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sayangnya sektor ini dia tidak mempunyai ruang untuk mengkonsolidasi diri, berkomunikasi dengan pemerintah, sehingga seperti pertanyaan Mas sebelumnya, ini membuat pemerintah tidak mendeteksi sektor-sektor ini. Sektor-sektornya apa saja, Pak Zenzi, dan sejauh mana sebetulnya Walhi juga melakukan upaya proaktif lah untuk memberikan spotlight terhadap sektor-sektor ini agar kemudian pemerintah notice gitu loh terhadap sektor-sektor ini, dan mungkin akan ada upaya konsolidatif dan juga mungkin akan ada support yang lebih besar kepada sektor-sektor tersebut. Ya, sektor ini dia sangat berpengaruh dengan iklim dan menjadi kebutuhan mendasar manusia. Selama pandemi ini dia mengisi pasar karena dibutuhkan semua orang. Yang selanjutnya dia diproduksi itu kolaboratif antara alam dan manusia. Ini di sektor pangan, rempah, pertanian. Nah, selama ini kita sudah melakukan upaya-upaya melindungi wilayah-wilayah yang berproduksi ini dan mempromosi tata kelolanya ke pemerintah. Nah, di perlindungannya sudah ada kebijakan di pemerintah. Sekarang ini kita sedang melakukan kajian valuasi ekonominya dan seberapa besar dia berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan revenue pemerintah. Ya, Pak Zenzi, sebagaimana kita tahu bahwa ketika sebuah negara tidak komit dalam melakukan praktek-praktek keberlanjutan, tentu saja ini akan berdampak kepada rusaknya alam. Dan ini pada ujungnya akan merugikan negara tersebut karena income dari banyak sektor itu kemudian habis lah begitu. Nah, apalagi Indonesia punya satu sektor yang cukup prioritas, yaitu adalah pariwisata. Poin ini sebetulnya seberapa besar disadari oleh pemerintah dan seberapa besar ini kemudian direalisasikan dalam roadmap untuk Indonesia dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan juga bisnisnya, tapi tanpa mengesampingkan sustainability. Kesadaran saya melihat sudah ada di pemerintah ya, di sektor pariwisata. Tetapi di sektor-sektor agraria, pertanian dan alam, ini belum begitu
menjadi keyakinan di pemerintah. Makanya jadi tantangan di kita untuk menyajikan data faktualnya agar menjadi kebijakan di pemerintah. Dan kalau sektor alam pangan ini dia disatukan atau dikolaborasikan kebijakan dan stimulusnya dengan dunia pariwisata, pertumbuhan ekonominya pasti akan lebih besar. Ya. Sebagaimana kita tahu ada agrowisata dan sebagainya, menjadi ekosistem ekonomi yang saling mendukung satu sama lain dan tentu saja tanpa mengesampingkan nilai-nilai keberlanjutan. Pak Zenzi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, menjadi tugas media dan juga mungkin Walhi untuk terus mengingatkan pemerintah akan poin-poin ataupun nilai-nilai keberlanjutan kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa, sehat selalu. Sama-sama. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan mulai dengan bahasan yang tidak kalah menarik mengenai harap-harap cemas investasi Tesla. Usaha jeda berikut.